Hah? Resesi dunia 2023 akan terjadi? Apa iya? Sebelum itu, yuk kita simak dulu video berikut ini. Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis mengungkap bahwa dunia akan menghadapi resesi pada 2023. Biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk mengatasi inflasi menyebabkan perekonomian di sejumlah negara berkontraksi. Direktur dan Kepala Peramalan di CBER, Kai Daniel Neufeld, dalam tabel Liga Ekonomi Dunia tahunannya menyatakan, perekonomian global melampaui 100 triliun US dollar untuk pertama kalinya pada 2022, tetapi akan terhenti pada 2023. Resesi disebut terjadi karena para pembuat kebijakan tersebut melanjutkan perjuangan mereka melawan harga yang melonjak. Sepertinya ekonomi dunia akan menghadapi resesi tahun depan akibat kenaikan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi yang lebih tinggi, kata Neufeld seperti dilansir dari Bloomberg Senin 26 Desember. Menurutnya, pertempuran melawan inflasi belum bisa dimenangkan dan terus berlanjut. Dia berharap para gubernur bank sentral tetap berpegang teguh pada 2023. Pertempuran melawan inflasi belum dimenangkan. Kami berharap para gubernur bank sentral tetap berpegang teguh pada tahun 2023 terlepas dari biaya ekonomi. Biaya menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih nyaman adalah prospek pertumbuhan yang lebih buruk untuk beberapa tahun mendatang. Lanjutnya, meski begitu, temuan itu lebih buruk dibandingkan dengan perkiraan terbaru dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF. IMF telah memperingatkan pada Oktober lalu bahwa lebih dari sepertiga ekonomi dunia akan terguncang. Lebih lanjut, akan ada peluang 25% dari produk domestik bruto atau PDB global tumbuh kurang dari 2% pada 2023. Kondisi tersebut dapat didefinisikan sebagai resesi global. Meski begitu, dia menilai produk domestik bruto dunia akan meningkat 2 kali lipat pada 2037. Pasalnya, negara berkembang akan mengejar negara yang lebih kaya. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan kita saat ini sangatlah penting dan banyak yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi resesi ekonomi yang akan terjadi tahun depan. Lalu apa sih penyebab terjadinya resesi yang akan datang? Di sini ada 5 penyebab yang menyebabkan terjadinya inflasi 2023. Berikut ini ada 5 penyebab utama terjadinya inflasi di dunia. Yang pertama yaitu penurunan perekonomian. Salah satu faktor penyebab terjadinya resesi ekonomi adalah adanya guncangan perekonomian yang terjadi seketika atau mendadak. Seperti sebelumnya saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan lemahnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh kesulitan finansial. Yang kedua, pertumbuhan teknologi yang semakin pesat. Perlu diketahui, resesi tak hanya disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan ekonomi saja. Teknologi juga dapat menjadi pemicu resesi ekonomi. Dengan adanya revolusi industri seperti berkembangnya kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan Artificial Intelligence atau AI yang akan banyak menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Jika hal tersebut terjadi, akan mengakibatkan banyak orang berpotensi akan dirumahkan dan menjadi pengangguran sehingga resesi ekonomi dapat dihindarkan. Yang ketiga, adanya deflasi. Adanya deflasi memang benar adanya. Apapun yang mengalami peningkatan maupun penurunan yang sangat signifikan akan memberikan dampak buruk. Sama halnya jika suatu perekonomian mengalami deflasi. Keadaan ini ditandai dengan menurunnya harga barang maupun jasa. Mungkin deflasi dianggap dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena harga yang ditawarkan mudah dijangkau oleh kondisi keuangan masyarakat yang bersangkutan. Namun perlu diketahui jika terjadi secara berlebih maka akan merugikan penyedia jasa dan orang tersebut. Yang keempat, adanya inflasi. Jika kita kembali mengingat ketika tahun 2020 lalu, dunia mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang luar biasa. Jika sekarang tingginya angka inflasi akibat harga dari sejumlah komoditas energi dan bahan baku yang melambung naik juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Dan yang terakhir, tingginya suku bunga. Inflasi yang melambung tinggi akan mendorong bank sentral untuk melakukan kenaikan pada suku bunga. Dua hal tersebut dapat diperparah dengan daya beli masyarakat yang mulai menurun yang nantinya dapat menjadi faktor penyebab terjadinya resesi ekonomi. Itu dia 5 penyebab utama terjadinya resesi ekonomi di dunia.
Yang selanjutnya adalah dampak inflasi pada perekonomian nasional. Inflasi dapat berdampak pada banyak hal dari segi perekonomian nasional, antara lain investasi yang berkurang, mendorong tingkatnya bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, menciptakan kegagalan pelaksanaan pembangunan, menciptakan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, menyebabkan daya saing produk nasional yang berkurang, menimbulkan defisit neraca pembayaran, dan pada akhirnya mengakibatkan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dampak resesi pada pemerintahan. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak dan non-pajak akan menjadi lebih rendah akibat terjadinya resesi ekonomi. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat mengalami penurunan hingga harga barang dan properti turun pula. Pada akhirnya memicu rendahnya jumlah PPN yang disetor ke kas negara. Ketika pendapatan negara menurun, pemerintah tetap dituntut membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya karena jumlah pengangguran yang meningkat. Dampak lainnya yaitu pinjaman ke bank asing juga meningkat yang nantinya akan mengakibatkan defisit anggaran serta tingginya utang pemerintah. Jadi itu dia 3 dampak resesi yang terjadi pada pemerintahan. Dampak resesi juga pasti dirasakan oleh kita rakyat biasa. Salah satunya pajak yang semakin naik, lalu semakin mahalnya harga bahan pokok dan bahan baku yang biasa kita gunakan, yang akan menyebabkan yang miskin semakin miskin, dan banyaknya area bisnis yang kurang menguntungkan yang ditutup serta pemotongan biaya operasional yang akan mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawannya. Jika PHK banyak terjadi, maka tentunya pengangguran sudah dapat dipastikan dan akan meningkat pula. Beberapa negara di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara yang masih cukup kuat menghadapi resesi tahun depan, Indonesia masuk salah satunya. Di Asia Tenggara, Bank Pembangunan Asia melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi diproyeksi berkisar di angka 5% pada tahun 2023. Proyeksi ini telah turun dibandingkan dengan yang dirilis sebelumnya sebesar 5,2%. Pertumbuhan ini termasuk pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari Bank Dunia. Lalu apa saja sih yang dapat pemerintah lakukan untuk menghadapi resesi yang akan terjadi di tahun 2023? Ada 3 cara mengatasi inflasi dunia yang dapat dilakukan pemerintah, yakni dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, memperbanyak jumlah barang dan jasa, serta menetapkan harga maksimum agar harga barang maupun jasa yang dijual tidak terus naik. Berikut penjelasannya, yaitu menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi 5 hal. Yang pertama, kebijakan diskonto, yakni menaikkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan pasar terbuka dengan menjual surat-surat berharga. Yang ketiga, kebijakan pembatasan kredit dengan mengatasi pemberian pinjaman. Yang keempat, mengurangi uang yang beredar. Dan yang kelima, kebijakan giro wajib minimum dengan menaikkan cadangan kas. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Pengeluaran pemerintah atau APBN dan penetapan tarif pajak akan diatur dalam kebijakan ini. Yang ketiga, ada kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan ini meliputi yaitu yang pertama, mengatur peningkatan produksi dan jumlah barang yang di pasar. Yang kedua, kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi. Dan yang ketiga, pengendalian dan pengawasan harga, misalnya pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum atau minimum. Hal yang harus dilakukan pemerintah contohnya subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang alokasinya bisa dihemat dan digunakan untuk belanja yang lebih produktif lagi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengatasi stunting, dan juga menjaga tingkat kematian ibu dan anak. Pemerintah juga harus fokus pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan digital, industri yang direvitalisasi, dan ekonomi hijau dengan meningkatkan pendapatan negara dan juga spending better. APBN juga harus terus dilakukan penajaman atau fokus pada belanja prioritas seperti belanja perlindungan sosial bagi masyarakat, dan yang lebih penting yaitu investasi di semua sektor perekonomian dan menjaga peredaran mata uang agar tetap stabil. Jadi itu dia hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi yang akan terjadi pada 2023 yang akan mendatang.
Dan hal yang harus kita lakukan sebagai rakyat biasa untuk menghadapi resesi dunia yang akan terjadi di tahun 2023. Yang pertama yaitu membuat tabungan darurat. Dengan memiliki lebih banyak simpanan uang, maka resiko stres akan berkurang. Sebagai permulaan, Anda dapat mulai menghemat pengeluaran 3 hingga 12 bulan ke depan, karena resesi terjadi secara mendadak atau di luar dugaan. Tabungan menjadi penting sebagai dana darurat. Dana tabungan tersebut juga dapat membantu Anda untuk membuka usaha atau untuk mencari pekerjaan baru. Yang kedua yaitu membuka anggaran atau membuat daftar anggaran pengeluaran. Pelajari cara membuat anggaran pengeluaran keseharian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya pengeluaran dan sisa uang yang harus ditabung. Uang yang tersisa adalah uang yang dapat digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting seperti menabung dan berinvestasi. Yang ketiga, perbanyak investasi. Yang keempat, mencari pekerjaan sampingan dengan menyiapkan sumber pendapatan pasif juga merupakan ide yang cerdas. Dengan memiliki pekerjaan sampingan, maka dapat membantu Anda untuk mengumpulkan dana darurat lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan banyak aliran pendapatan dan dapat menjadi penyangga jika Anda kehilangan sumber pendapatan utama. Berhemat dan meminimalisir pengeluaran yang sekiranya tidak penting. Dan yang terakhir, mencari keahlian baru dan siap jika sewaktu-waktu terkena PHK. Jadi itu dia hal yang harus kita lakukan sebagai rakyat biasa untuk menghadapi resesi dunia yang akan terjadi pada tahun 2023 yang akan mendatang.